Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kembali lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pada materi hari ini, maka baiknya kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Di sini kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Seperti yang kita ketahui, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sebagai seorang muslim, selain kita harus menuntut ilmu agama, kita juga perlu menuntut ilmu duniawi seperti matematika ini sebagai penunjang ilmu agama yang kita pelajari. Seperti pada materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai pecahan ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Apa hubungannya ilmu agama dengan mempelajari ilmu pecahan? Ada hubungannya ya. Bahkan dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai hak waris yang terdapat di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di ayat tersebut dijelaskan pembagian hak waris dengan menggunakan bilangan-bilangan pecahan. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan syariat dengan benar kalau kita tidak tahu perhitungannya? Dari itu, selain ilmu agama, kita perlu mempelajari ilmu duniawi juga, karena untuk penunjang ilmu agama yang kita pelajari agar kita dapat menjalankan syariat dengan maksimal. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya mempelajari ilmu mengenai pecahan ini, diharapkan setelah kita mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini, yakni mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita dapat menyelesaikan permasalahan di sekitar kita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya baik, sebelum kita mulai pada materi pokok yang akan kita bahas hari ini, yakni mengenai penjumlahan serta pengurangan bilangan pecahan, kita mereview sedikit mengenai pecahan itu sendiri ya. Nah, masih pada ingat kan? Untuk pecahan itu terdiri dari A per B. A di sini posisinya sebagai apa? Ya benar, sebagai pembilang. Nah, B di sini posisinya sebagai penyebut. Nah, pada bab ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, di sini kita akan bertemu dengan dua permasalahan nih. Yang pertama, jika penjumlahan dan pengurangan pecahannya itu memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya sama. Nah, ada permasalahan lain yaitu yang penyebutnya berbeda. Nah, untuk menyelesaikannya itu, cara penyelesaiannya itu lain ya, antara yang penyebutnya sama dengan penyebutnya yang berbeda. Nah, dari itu, mari kita pelajari dengan seksama materi hari ini yang akan kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, yang pertama di sini, penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Nah, kalau penyebutnya sama nih, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita langsung pada contoh soal berikut ini. Ya, contoh yang pertama di sini, saya punya 7 per 8 ditambah 1 per 8. Nah, di sini kita lihat penyebutnya yaitu sama-sama 8. Pecahan pertama penyebutnya 8, pecahan kedua juga penyebutnya 8. Nah, jika penyebutnya sama, untuk menyelesaikannya itu mudah. Kita langsung saja jumlahkan untuk pembilangnya. Di sini kan operasinya penjumlahan ya. Nah, pembilangnya kita operasikan. Berarti untuk penyebutnya itu tetap. Penyebutnya kita tulis ulang, di sini 8. Lalu pembilangnya kita jumlahkan 7 ditambah 1. 7 tambah 1. Nah, 7 tambah 1 berapa? 8. Berarti hasilnya kita dapat 8 per 8. Nah, 8 per 8 ini masih bisa disederhanakan. Berapa? Nah, 8 per 8 ini sama aja dengan 1 ya. Nah, 8 per 8 sama dengan 8 dibagi 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, ini untuk penjumlahan dengan penyebut yang sama.
Jadi untuk pembilangnya kita bisa langsung jumlahkan, untuk penyebutnya tetap. Contoh yang kedua di sini, saya punya 7/16 ditambah 5/16. Nah, ini juga sama ya, penyebutnya sama-sama 16. Berarti untuk mengerjakannya, untuk penyebutnya tetap. Kita tulis ulang ya, penyebutnya 16. Untuk pembilangnya, kita langsung saja jumlahkan. Karena di sini operasinya penjumlahan. 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Ya benar, pintar. Berarti di sini 12/16. Nah, ini untuk hasilnya. Sampai sini sebenarnya sudah benar. Tetapi di sini dilihat 12 dan 16 ini masih bisa disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakannya bagaimana? Masih pada ingat tidak? Ya, pakai FPB. Yaitu bisa dengan menggunakan pohon faktor atau juga bisa menggunakan pembagian bersusun. Kita menggunakan pembagian bersusun saja ya. Di sini 12 dan 16. Bisa dibagi berapa 12 dan 16 ini? Angka yang bisa membagi kedua bilangan ini adalah angka 2 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, ini masih bisa ya. Masih ada angka yang bisa membagi kedua bilangan. 6 dan 8. Berarti berapa ya angkanya yang bisa membagi 6 dan 8? Ya, 2 ya. 2 di sini. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Nah, berarti hasil akhirnya yang paling sederhananya berapa? Di sini bisa kita lihat dari sini. 3/4. Hasilnya jadi 3/4. Atau bisa juga kita menggunakan nilai FEB-nya. Di sini nilai FEB-nya berapa? Dikalikan ya, 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Nah, lalu kita untuk pembilangnya kita bagi 4 dan penyebutnya kita bagi 4. Jadi masing-masing dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. Per 16 dibagi 4, 4. Jadi hasilnya 3/4. Nah, ini 12/16 itu sama dengan 3/4. Nah, ini pecahan senilai ya. Masih pada ingat kan pecahan senilai? Nilainya sama di sini. Untuk 12/16 itu akan sama dengan 3/4. Untuk cara menyederhanakannya itu menggunakan FEB. Bisa kalian dengan pohon faktor atau bisa juga dengan pembagian bersusun seperti ini. Nah, bagaimana jika kalau misalkan di soalnya itu operasinya pengurangan? Apakah caranya sama? Kita lihat di contoh yang kedua ini. Nah, contoh yang kedua. Di sini saya punya 7/8 dikurang 1/8. Nah, tadi di penjumlahan, kalau misalkan penyebutnya sama, berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan. Kalau di pengurangan bagaimana? Sama saja ya. Kalau penyebutnya sama, berarti kita pembilangnya tinggal dioperasikan sesuai operasinya. Di sini operasinya pengurangan, berarti tinggal dikurangkan. Untuk penyebutnya tetap. Nah, kita penyebutnya tulis ulang di sini 8. Pembilangnya kita 7 dikurang 1. Karena di sini operasinya pengurangan ya, berarti pembilangnya kita kurangkan. 7 dikurang 1. 7 kurang 1 berapa? 6. Jadi hasilnya 6/8. Nah, di sini 6/8 juga masih memiliki FEB, jadi masih bisa disederhanakan. Berapa FEB dari 6 dan 8? Berapa? Jadi 6 dan 8 FEB-nya kita pakai cara tadi saja ya, untuk 6 dan 8. Menggunakan pembagian bersusun. Berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Karena masing-masing masih bisa dibagi 2. 3/4. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. FEB-nya 2. Berarti di sini untuk hasil paling sederhana dari 6/8 itu sama dengan 3/4. Seperti itu. Nah, untuk contoh berikutnya, di sini saya punya 7/16 dikurang 5/16. Nah, di sini juga penyebutnya sama ya, 16. Berarti untuk penyebutnya kita tulis ulang, 16. Untuk pembilangnya kita operasikan sesuai operasinya. Di sini operasinya pengurangan, berarti pembilangnya dikurangkan. 7 dikurang 5. 7 kurang 5 berapa? 7 dikurang 5, 2 ya. 2/16. Nah, ini hasilnya. Di sini 2/16 masih bisa disederhanakan atau tidak? Bisa ya. Masih bisa dibagi, masing-masing dibagi berapa? Bagi 2. Di sini 2 dibagi 2, 16 dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 berapa? 1. 16 dibagi 2, 8. Berarti hasilnya 1/8. Seperti itu. Jadi kalau saya mencari FEB-nya seperti itu ya. Kita cari angka yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, angka yang sama. Misalkan di sini yang 2 dan 16 masing-masing masih bisa dibagi 2.
Tapi coba kalau kita lihat yang ini, 3/4. 3/4 ini sudah tidak bisa disederhanakan. Karena apa? Karena sudah tidak ada bilangan yang bisa membagi 3 dan 4, angka yang sama, hanya angka 1. Berarti EPB-nya itu hanya 1. Nah, kalau EPB-nya sudah 1, berarti dia sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu. Nah, permasalahan yang kedua di sini, bagaimana jika penjumlahan dan pengurangannya itu penyebutnya berbeda? Apakah caranya sama seperti penjelasan tadi jika penyebutnya sama? Nah, mari kita lihat untuk contoh soal berikut ini. Ya, contoh yang pertama, di sini saya punya 3/10 ditambah 2/5. Nah, kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya. Yang pertama itu 10, yang kedua penyebutnya 5. Nah, untuk mengerjakannya berbeda ya dengan contoh soal sebelumnya, yakni kalau yang tadi bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Nah, kalau penyebutnya berbeda seperti ini, dia tidak bisa langsung dijumlahkan untuk pembilangnya. Caranya, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya untuk menyamakan penyebut ini? Nah, bisa dengan menggunakan KPK. Masih pada ingat? Cara untuk mencari KPK-nya, di sini untuk yang 10 dan 5. 10 dan 5. KPK dari 10 dan 5 berapa? Kita bisa menggunakan seperti langkah tadi ya, pembagian bersusun. Di sini kita bagi berapa? Bagi 5 ya, masing-masing dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 2. Lalu 5 dibagi 5? 1. Nah, di sini kalau untuk KPK, bedanya ya, kalau KPK itu ujungnya harus 1, 1. Jadi 1/1. Di sini masih 2 dan 1 ya. Di sini 2, di sini 1. Berarti yang 5 sudah jadi 1, sedangkan yang 10 baru jadi 2. Berarti yang 10 biar jadi 1 harus dibagi berapa dulu? Yang 2-nya kita bagi lagi ya. Yang 2-nya kita bagi lagi berapa? 2. Biar jadi 1, 2-nya kita bagi 2, 1-nya diturunkan tetap 1. Nah, ini sudah selesai KPK-nya karena ujungnya sudah 1, 1. KPK itu ujungnya harus 1, 1. Di sini berarti KPK-nya berapa? 5 dan 2. 5 dikali 2. 5 kali 2 berapa? 10. Sehingga untuk penyebutnya kita samakan menjadi 10. Nah, sudah sama nih penyebutnya. Nah, untuk pembilangnya kita perlu mengoperasikan dulu nih. Tidak bisa langsung dijumlahkan pembilangnya, tapi kita harus bagi dulu untuk penyebut dengan penyebutnya. Dibagi dulu. Ini dibagi 10 dibagi 10. Berapa 10 bagi 10? 1. 1 dikali dengan pembilangnya. Di sini dikali dengan pembilangnya. Hasilnya berarti 10 dibagi 10. 1 dikali 3. Berapa? 3. Nah, yang sama yang kedua juga. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 dikali pembilangnya 2. 2 kali 2? 4. Berarti kita dapat pembilangnya jadi 3 ditambah 4. Nah, berarti hasilnya berapa? 3 ditambah 4? 7/10. Hasilnya jadi 7/10. Nah, di sini 7/10 ini bisa disederhanakan atau tidak? Tidak bisa ya, karena EPB-nya sudah 1, 7 dan 10. Tidak ada angka lain yang bisa membagi kedua bilangan ini yang sama ya. Hanya angka 1. Nah, EPB-nya hanya 1. Berarti kalau EPB-nya hanya 1, dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, contoh kedua nih. Di sini saya punya 7/15 ditambah 5/10. Ini juga berbeda nih penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, cara mengerjakannya bagaimana tadi? Ya, disamakan dulu penyebutnya. Cara menyamakannya dengan mencari KPK-nya. KPK dari 10 dan 15. Berapa KPK dari 10 dan 15? 10 dan 15. Berarti KPK-nya yaitu bisa dibagi berapa? 10 dan 15. Dibagi 5 lagi ya. 10 dibagi 5 berapa? 2. 15 dibagi 5? 3. Nah, di sini tinggal 2/3. Nah, kalau KPK itu harus 1/1 ujungnya. Berarti kita bagi masing-masing ya. Untuk 2 dibagi 2 dan 3-nya nanti tetap diturunkan. 2 dibagi 2. 1, 3-nya turunkan. Lalu berikutnya, biar jadi 1, 3-nya kita bagi 3. Karena yang 1 sudah 1 ya, kita turunkan. 3-nya kita bagi 3 jadi 1. Nah, ini sudah selesai KPK-nya. Karena KPK itu ujungnya 1, 1 ya. Di sini KPK-nya berarti 5 dikali 2 dikali 3. 5 kali 2 berapa? 10. 10 kali 3? 30.
Nah, berarti untuk penyebutnya kita samakan dengan 30. Setelah itu, untuk pembilangnya kita operasikan dulu penyebut ini. Penyebutnya 30 dibagi dengan 15. 30 dibagi 15 berapa? 2. 2 dikali 7. 2 kali 7? 14. Nah, terus yang kedua, 30 dibagi 10. 30 bagi 10 berapa? 3. 3 dikali 5. 15. Nah, baru kita jumlahkan. 14 ditambah 15. 14 tambah 15? 29 per 30. Jadi hasilnya 29 per 30. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kenapa? Karena FEB-nya 1, 29 dan 30. Nah, seperti itu. Ini dalam penjumlahan. Kalau dalam pengurangan bagaimana? Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua. Di sini saya punya 8 per 7 dikurang 2 per 3 sama dengan berapa? Nah, di sini kita lihat 7 dan 3 penyebutnya berbeda ya. Nah, kalau penyebutnya berbeda, cara mengerjakannya sama seperti penjumlahan tadi, kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi, untuk menyamakannya tadi dengan cara apa? Dicari KPK-nya. KPK dari 7 dan 3 berapa? Ya, karena di sini sama-sama bilangan prima. Kalau sama-sama bilangan prima, kita tinggal kalikan saja. Masih pada ingat bilangan prima itu apa? Ya, bilangan prima itu yang hanya memiliki 2 faktor saja. Angka 1 dan dirinya sendiri. Di sini 1 dan 7 faktornya. Kalau 3, 1 dan 3. Kalau sama-sama bilangan prima, untuk mencari KPK-nya, kita bisa langsung kalikan saja. Di sini 7 dikali 3, 21. Sehingga KPK-nya yaitu 21. Sehingga kita ubah penyebutnya menjadi 21. 21 dibagi 7. 3 dikali 8, 24. Dikurang 21 dibagi 3. 7 dikali 2. 14. Nah, baru kita operasikan. 24 dikurang 14. Berapa 24 kurang 14? Ya benar, 10 ya. 10 per penyebutnya 21. Jadi 10 per 21. Nah, ini udah selesai ya. Karena dia tidak bisa disederhanakan kembali. Di sini FEB-nya 1. Kalau FEB-nya 1, dia tidak bisa disederhanakan. Berarti ini udah paling sederhana. Nah, contoh berikutnya di sini saya punya 2 per 3 dikurang 1, 3 per 5. Nah, bagaimana? Ini bentuk pecahannya pecahan campuran nih. Bagaimana untuk mengoperasikannya? Nah, ada 2 cara untuk mengoperasikan kalau pecahannya campuran. Pertama, kita bisa pisahkan dulu untuk yang bilangan bulat dengan yang bilangan pecahan. Di sini bilangan bulatnya yang mana? 2 dan 1 ya. Kita pisahkan dulu, kita operasikan masing-masing. Jadi, yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, yang bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Nah, di sini bilangan bulat yang mana? 2 dan 1, berarti 2 dikurang 1. Lalu yang bilangan pecahan yang mana? 2 per 3 dikurang 3 per 5. Nah, di sini tanda kurung di sini bukan berarti dikali ya, tetapi hanya sebagai pemisah saja antara yang bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, kita operasikan dulu yang bilangan bulat. 2 dikurang 1 berapa? 1. Kita tulis dulu 1. Yang bilangan pecahan kita operasikan 2 per 3 dikurang 3 per 5. Berapa? Nah, di sini penyebutnya berbeda ya. 3 dan 5. Berarti kita harus samakan dulu. Berapa KPK dari 3 dan 5? 15. Iya, pintar. Di sini berarti kan sama-sama bilangan 5 ya. Bisa kita langsung kalikan saja. 3 dikali 5 berapa? 15. Lalu 15 dibagi 3. 15 bagi 3, 5. 5 dikali 2, 10. 10 dikurang 15 dibagi 5. 3. 3 dikali 3, 9. Berarti di sini kita dapat untuk bilangan bulatnya 1 ya. Untuk yang bilangan pecahannya 10 dikurang 9 per 15. 10 dikurang 9 berapa? 1. Berarti hasilnya 1 per 15. Nah, satunya ini bilangan bulatnya kita taruh di depannya. Jadi 1 per 15. Nah, bentuknya tetap jadi pecahan campuran. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Masih pada ingat?
caranya kita kalikan terlebih dahulu di sini. 3 dikali 2 berapa? 3 dikali 2. Jadi yang penyebutnya kita kalikan, lalu setelah hasilnya didapat, dijumlahkan dengan pembilangnya. Sehingga kita dapat 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2 berapa? 6 tambah 2, 8. Nah, untuk 8 ini posisinya sebagai pembilang dan penyebutnya tetap mengikuti penyebut asal, yaitu 3. Jadi pembilangnya saja yang berubah. Jadi 8 per 3. Nah, dari 2 per 3 itu sama dengan 8 per 3. Nah, bagaimana dengan 1? 3 per 5. Sama caranya ya. Pertama kita kalikan dulu. 5 dikali 1, 5. 5 ditambah 3, 8. Jadi hasilnya 8 per 5. Yang dirubah hanya pembilangnya saja. 8 per 5. Baru kita operasikan. Berarti 8 per 3 dikurang 8 per 5 sama dengan berapa? Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini 3 dan 5. Berarti tadi KPK-nya berapa? 15 ya. 15. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 8, 40. Dikurang 15 dibagi 5, 3 dikali 8, 24. Sehingga kita dapat 40 dikurang 24 sama dengan 16. 16 per 15 untuk penyebutnya ya. Nah, 16 per 15. Nah, di sini 16 per 15 kita lihat pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Kalau dalam pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita harus rubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran? Kalau tadi dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kita sudah tahu ya, dikalikan penyebutnya dengan bilangan bulatnya, dijumlahkan dengan pembilangnya. Kalau misalkan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu tinggal seperti itu caranya. Kalau misalkan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, bagaimana? Bisa di pembagian ya, 16 dibagi 15. Jadi di sini nanti sisanya itu menjadi pecahan campurannya. Di sini 15 berapa? Berarti 1 ya. 15 kali 1 sama dengan 15. Nah, 16 dikurang 15 berapa? Sisanya ya, berarti sisanya 1. Nah, satunya ini sisanya kita naikkan ke atas. Jadi 1 per, nah 15-nya tetap naikkan 15. Jadi pecahan campurannya yaitu 1 per 15. Nah, dari 16 per 15 itu sama saja dengan 1 per 15. Nah, sama ya. Menggunakan cara pertama dengan pemisahan bilangan bulat dan bilangan pecahan, ataupun dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan merubah bilangan campuran menjadi pecahan biasa, itu hasilnya tetap sama, yaitu 1 per 15. Kalau hasilnya berbeda, berarti ada yang keliru dalam pengerjaannya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Nah, untuk minggu berikutnya, kita akan membahas mengenai soal-soal cerita atau yang kontekstual mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan kita menuju surganya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, lalu dengan istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.